Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Hafal dulu yang ngaji kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubah wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful kasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Ulang lagi. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubah ba'u wal kafu wal lamu wa huruful kasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'it ta'nisi sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Gitu. Kemarin baru fi'il kan? Fi'il kemarin ada berapa? Ada 3. Fi'il madhi berzaman madhi, fi'il mudhari berzaman hal dan mustaqbal. Hal boleh, istiqbal boleh, mustaqbal boleh ya. Kemudian fi'il amar zamannya itu. Kalau fi'il amar mesti mustaqbal, kata perintah ya. Wal fi'lu yu'rafu biqad, dan bermula fi'il itu yu'rafu, dikenal akan dianya fi'il. Yu'rafu fi'il mudhari' bina majhul, tandanya dhammah awal, fathah huruf sebelum akhir. Wal fi'lu yu'rafu, dan bermula fi'il itu yu'rafu, dikenalkan dianya fi'il biqad, dengan qad, wasini dan sin, wasofa dan sofa, wa ta'it ta'nis sakinati, dan ta ta'nis yang sukun. Berapa? Qad, sin, sofa, ta ta'nis. Jadi 4 tanda fi'il. Kita bahas satu-satu. Qad dia bisa jadi tanda fi'il madhi, bisa jadi tanda fi'il mudhari. Maknanya begini, bukan berarti setiap fi'il harus ada qad. Ini yu'rafu kan fi'il nih. Fi'il apa yu'rafu? Mudhari. Tapi kan nggak ada qad. Jadi maksudnya begini, maksud tanda fi'il itu qad, kalau kita masukin qad diterima. Orang Arab menggunakannya. Nggak berarti setiap fi'il harus ada qad, enggak. Enggak. Tapi misalkan kita nggak pernah ngomong bahasa Arab, kita baca Quran, kita lihat yang berada sesudah qad pasti fi'il. Boleh juga tandanya laqad kana lakum. Enggak? Berarti kana fi'il, kana qad. Qad qamatis shalah. Qamatis shalah kan? Ada qad berarti qama fi'il, boleh juga. Nah, jadi tanda fi'il yang pertama qad. Qad itu bisa masuk kepada fi'il madhi, bisa masuk kepada fi'il mudhari. Dia enggak masuk kepada fi'il amar. Nah, kalau qad masuk kepada fi'il madhi maknanya sungguh. Qad daraba daidun, sungguh telah memukul. Sungguh. Kalau qad masuk kepada fi'il mudhari maknanya kadang-kadang, gitu aja. Ya kan? Qad yasdukul kazub, kadang-kadang jujurlah oleh pembohong. Pembohong dia bohong, tapi kadang-kadang jujur juga kan? Nah, qad yusaddiqu, qad tasaddaqa, qad yatasaddaqul bakhilu misalkan. Kadang-kadang bersedekahlah oleh orang pelit. Namanya orang pelit kan jarang sedekah. Kadang-kadang sedekah itu pakai qad. Qad yatasaddaqu. Qad masuk kepada fi'il madhi namanya sungguh. Bahasa Arabnya huruf tahqiq. Tahqiq. Kalau qad masuk kepada fi'il mudhari maknanya kadang-kadang atau jarang-jarang atau sedikit, namanya huruf taklil. Udah. Jadi berarti qad bisa jadi tanda fi'il madhi, bisa jadi tanda fi'il mudhari. Udah paham kan? Ya, qad. Yang kedua sin. Sin dan sofa sekaligus. Kalau sin dan sofa ini khusus masuk pada fi'il mudhari. Di depan sin dan sofa mesti fi'il mudhari. Maknanya sin, kalau ketemu bukan sin, ada sin ya nun enggak, tulisannya sin doang. Ya, cuma karena satu huruf dia nggak bisa disebut kan. Bisa kita sebut namanya kayak ba kemarin, al-ba'u. Kalau sofa 3 huruf dia, langsung sofa tulisannya. Sofa ta'lamun, kalla sofa ta'lamun, berarti ta'lamun fi'il karena ada sofa. Kalau sin misalkan yadribu, saya dribu.
Akala ya'kulu, sayakulu. Nah, jadi kalau sin gini, sin dan sofa khusus masuk kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tadi zamannya berapa? Bisa zaman hal, bisa zaman mustakbal. Tapi kalau ada sin dan sofa, itu pasti zamannya harus mustakbal. Nggak boleh hal lagi. Kalau ya'kulu boleh sedang makan, boleh mau Tapi kalau ada sin, berarti pasti nanti saya kulu Syifa akan makan nanti. Ya kan? Atau safa ya'kulu Ahmad. Si Ahmad akan makan, pasti nanti mustakbal. Nah, itu sin. Apa beda sin dan sofa? Sin dan sofa, kalau sin sebentar lagi boleh, agak jauh juga boleh. Kalau sofa lebih jauh lagi. Nah, ya kan? Sampai hari kiamat juga bisa. Nah, saufa ya'lamun, nanti hari kiamat mereka akan tahu, boleh. Saufa. Ulang lagi. Sin dan sofa khusus jadi tanda fi'il mudhari'. Kalau sin dan sofa masuk kepada fi'il mudhari' zamannya mesti mustakbal. Enggak boleh zaman hal lagi. Sin disebut huruf tamfiz. Huruf yang menunjukkan nanti. Cuma nantinya bisa sebentar lagi, bisa lama. Kalau sofa namanya huruf taswif. Lebih lama lagi ke depan. Ini kalau ngaji harus ada buku, harus ada pulpen, catat. Besok ditanya lupa lagi. Ya. Habis nafas. Nah. Udah. Sin dan sofa. Udah. Sin apa namanya huruf? Tanfis. Nah, nafisu, tamfis. Kalau sofa taswif. Sawafa yusawifu, taswif. Ya. Udah. Qad bisa masuk kepada fi'il madhi, bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Sin dan sofa khusus tanda fi'il mudhari'. Sekarang ta'id ta'nisah. Ta'nis. Ta'nis maknanya perempuan. Ta'nis, perempuan. As-sakinati yang sukun. Ta'nis yang sukun. Ta'nis yang sukun. Yang menunjukkan kepada perempuan. Jadi maknanya begini. Ta'nis khusus masuk kepada fi'il madhi. Jadi perhatikan, ada tanda gabung untuk fi'il madhi boleh, fi'il mudhari' boleh, ada yang khusus fi'il mudhari', dua sin sofa, ada yang khusus fi'il madhi, yaitu ta'nis nih. Ta'nis. Kenapa disebut ta'nis? Karena kalau ta itu bersambung di fi'il, berarti fa'ilnya mesti muannas. Nah, qama Syifa, enggak boleh. Qamat Syifa. Berdirilah si Syifa kan? Nah, mesti pakai ta'nis, menunjukkan bahwa fa'il dari fi'il tersebut muannas. Paham kan? Kenapa disebut ta'nis? Karena kalau di fi'il ada ta itu menunjukkan fa'ilnya mesti muannas. Qamat Hindun. Dorobat Hindun Amran. Mukul oleh si Hindun akan si Umar. Mesti ya. Nah. Tola'atis syamsu. Terbitlah matahari. Pakai ta berarti matahari perempuan. Matahari muannas. Ya, karena dalam bahasa Arab kata cuma dua. Ada kata muannas, ada kata muzakkar. Dah. Coba sukun. Ta'nis itu sukun. Makna sukun asalnya sukun. Asalnya sukun walaupun kemudian nanti nggak sukun lagi nggak apa-apa. Dorobat sukun. Qomat sukun. Apalagi contohnya? Tola'at sukun kah? Tapi kadang-kadang dia dibarisin pakai baris kasrah nggak apa-apa. Tola'atis syamsu. Itu dikasih harokat kasrah karena nggak bisa dibaca. Tola'at sukun, asyamsu juga alif lam sukun nggak? Itu namanya takhalus. Supaya lepas dari dua yang sukun, kasih harokat kasrah. Tapi asalnya tetap sukun. Nah, ta'nis ya sukun. Kenapa disebut ta'nis? Karena menunjukkan kepada muannas fa'il. Menunjukkan kepada muannas fa'il. Ta'nis sukun, asalnya sukun. Apa makna sukun? Mati. Kok benda disebut mati? Memang benda mati kan? Udah, mati nggak apa-apa. Nah, itu ta'nis yang sukun. Dah paham kan? Nah, itulah. Qad masuk kepada fi'il madhi, sungguh tahqiq masuk kepada fi'il mudhari', taklil, sin huruf tamfiz, saufa huruf taswif, ta'nis yang sukun. Ya. Ta'nis cuma masuk kepada fi'il madhi. Ini tanda fi'il mudhari', tanda fi'il amar enggak ada nih. Tanda fi'il amar. Fi'il amar enggak perlu kepada tanda. Fi'il amar tandanya begini. Kalau menunjukkan perintah berarti fi'il amar. Udah gitu. Ada pertanyaan? Ya. Ya banyak bukti tanya enggak lah. Ngapa bang? Apa yang kurang? Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan bermula huruf itu ma. Itu sesuatu atau kalimat.
Bermula huruf itu ma itu sesuatu la yasluhu yang tidak patut ma'ahu bersamanya sesuatu oleh dalilul ismi oleh tanda isim dan tidak pula dalilul fi'li oleh tanda fi'il. Maknanya begini. Huruf itu yaitu ma. Ma di sini isim mausul nih ma. Ada ma isim mausul. Kalau bermakna sesuatu isim mausul. Bermula huruf itu ma, itu sesuatu yang tidak patut bersamanya oleh tanda isim dan tidak pula oleh tanda fi'il. Maknanya huruf nggak ada tanda. Nggak ada tanda. Tanda isim nggak ada dia, tanda fi'il juga nggak ada. Itulah huruf. Kemudian rata-rata huruf itu simai. Makna simai kita dengar dari orang Arab. Orang Arab bilang ini huruf jar. Kita udah hafal kan? Nggak perlu tanda. Oh, ini huruf nasab fi'il mudhari'. Udah kita hafal. Begitu ketemu kita langsung tahu. Oh, ini huruf jazm fi'il mudhari'. Oh, ini huruf nida. Oh, ini huruf istifham. Oh, ini huruf syarat. Apalagi huruf? Oh, ini huruf mausul. Nah, udah kita hafal kan? Jadi pas ketemu langsung tahu, nggak perlu kepada tanda. Nah itu. Ulang lagi, huruf istifham kemarin. Huruf istifham ada 2, sebutkan. Tanya ya. Huruf istifham, kalau isim istifham kata tanya. Ini huruf istifham. Kata tanya juga. Tapi huruf dia. Hah? Makanya harus pakai catatan. Itu apa? Hal dan hamzah. Huruf istifham ada 2, hal dan hamzah. Huruf isyarah? Huruf isyarah? Apa huruf isyarah? Nggak ada huruf isyarah, yang ada isim isyarah. Isim isyarah. Huruf isyarah nggak ada, yang ada isim isyarah. Mana huruf apa lagi? Huruf syarat. Kemarin udah dikasih tahu. Syarat Anda. Enggak kita cat. Nah itu pentingnya belajar. Kalau kuliah kan begitu. Oh guru jelasin nggak catat nggak apa. Huruf syarat, isim syarat udah biasa kan? Man ma ayu mata mahama. Isim syarat, huruf syarat ada 2, in dan lau. In dan lau. In jika, lau juga jika. Udah. Apalagi kemarin yang udah ayah jelaskan nggak diingat. Huruf mausul kemarin ada 5. Huruf mausul ada kalau isim mausul banyak. Huruf mausul ada 5. Anna, an, ma, lau, koi. Ya tulis nggak apa-apa, coret-coret di kitab ini kan ada di sampingnya nih. Coret aja di mana aja, tapi lebih bagus pakai kertas. Ini nggak muat. Banyak banget pelajaran. Gimana mau dijelaskan? Kalau tapi banyak kosong, nggak ada ya? Kosong dikit-dikit. Ditulis ini. Nggak apa-apa. Tulis di kitab boleh. Yang penting kalau ayah nanya harus paham. Dah, lanjut lagi. Fal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ini. Perhatikan. Yasluhu fi'il mudhari'. Fa'ilnya dalilu. Wal harfu bermula huruf itu mah sesuatu la yasluhu yang tidak patut ma'ahu bersamanya ma. Hu ma'ahu. Hu isim dhamir. Isim dhamir mesti kembali ke belakang dia. Mesti ada tempat kembali. Enggak boleh nyanya aja, enggak boleh. Bermula huruf itu ma yang tidak patut ma'ahu bersamanya ma. Kembali ke ma kan? Oleh apa tidak patut? Dalilul ismi oleh tanda isim dan tidak pula oleh tanda fi'il. Alhamdulillah. Enggak ada pertanyaan. Enggak ada, lanjut. Babul i'rabi. Babul i'rabi. Hadza babul i'rab. Ini adalah bab i'rab. Babu khabar. Khabar mubtada mahdhuf, takdirnya hadza. Hadza babu. Ini adalah bab. Babu khabar. Khabar marfu' dengan mubtada. Tanda rafa' dhamma. Karena isim mudhaf. Babul i'rabi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur bil mudhaf. Tanda jar kasrah. Boleh juga kita baca babal i'rabi. Kalau baba kita baca berarti maf'ul bih. Kita takdir iqra babal i'rab, baca olehmu akan bab i'rab. Nah, iqra'u babal i'rab, baca oleh Anda semua akan bab i'rab. Baba maf'ul, mansub tanda nasab fathah. Fi'il fa'ilnya takdir iqra'u. Mudhaf babal i'rabi mudhaf ilaih. Boleh juga babul i'rabi, babu jadi mubtada. Babul i'rabi hadza mahalluhu. Bermula bab i'rab itu ini tempatnya. Kalau babu kita jadikan mubtada, berarti khobarnya kita buang. Nah. Apa arti i'rab? I'rab kalimatnya apa? Masdar. A'raba yu'ribu i'rab. Aslama yuslimu islam. Akrama yukrimu ikram. Jadi sulasi madhi ditambah 1 huruf. A'raba jadi a'raba. I'rab ya, secara bahasa artinya mendahirkan. I'rab itu mendahirkan isi hati. U'ribu ma fi qalbi. Aku mendahirkan apa yang ada dalam hatiku, namanya i'rab. Ya.
Coba i'rabkan isi hatimu. Nah, itu maknanya keluarkan isi hatimu. I'rab. Tapi di sini bukan itu artinya. Di sini apa? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdan aw takdiran. Titik. Al-i'rabu bermula i'rab itu taghyiru langsung. Huwa enggak usah. Bermula i'rab itu taghyiru. Perubahan. Perubahan atau berubah? Berubah. Bermula i'rab itu taghyiru berubah. Awakhiril kalimi. Sekalian akhir kalimat. Nah, kalau menurut di sini sekalian ya. Kenapa tambah sekalian? Karena jamak awakhir. Akhirun akhirani awakhir. Kalau jamak kan sekalian, semua kan? Segala. Bermula i'rab itu taghyiru awakhiril kalimi. Itu perubahan akhir kalimat. Kenapa berubah? Liikhtilafil awamili. Karena berbeda amil. Ad-dakhilati yang masuk ianya amil, alaiha atasnya kalim. Alaiha kembali ke kalim. Lafdan berubah pada lafad, atau takdiran atau pada takdir. Ini penting banget. I'rab yaitu perubahan akhir kalim. Kalim itu kalimat. Kalimat ada berapa? Isim, fi'il, huruf. Berarti i'rab yaitu perubahan akhir isim, perubahan akhir fi'il, perubahan akhir huruf. Nah, tapi huruf nggak berubah dia. Huruf nggak pernah berubah. Berarti kita keluarkan huruf. Huruf nggak di-i'rab. Huruf dibi. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina nanti. Semua huruf itu dibina nggak berubah. Jadi i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Yang dimaksud kalimat isim dan fi'il. I'rab adalah perubahan akhir isim atau akhir fi'il. Isim kemarin ada berapa? Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Berarti isim mabni kan tetap, nggak masuk juga. I'rab adalah perubahan fi'il dan isim mu'rab saja. Isim mabni nggak masuk. Kita keluarkan nggak? Kita udah paham. Fi'il ada berapa? Ada 3. Yang di i'rab satu doang fi'il mudhari. Karena ada huruf nasab fi'il mudhari, huruf jazm fi'il mudhari. Nggak ada huruf nasab fi'il madhi, nggak ada huruf jazm fi'il madhi, nggak ada huruf nasab fi'il amar kah? Nah, jadi fi'il 3, yang di i'rab 1. Mana yang di i'rab yang berubah cuma 1, fi'il mudhari. Jadi ringkas lagi kan? Jadi i'rab adalah perubahan akhir fi'il mudhari. Kan gitu? Fi'il amar, fi'il madhi nggak masuk. I'rab perubahan akhir kalim. Kalim yang dimaksud fi'il mudhari bersama isim yang mu'rab. Isim mabni nggak masuk. Paham kan? Kenapa berubah? Liikhtilafil awamili, karena berbeda amil yang masuk kepadanya. Jadi baru ada i'rab harus ada amil. Yadribu. Kita baca yadribu karena nggak ada amil nasib amil jazm. Begitu ada an, yadribah. Begitu ada lam yadrib. Nah, jadi yang menyebabkan dia berubah dari yadribu jadi yadriba jadi yadrib amil, kan? Amil. Kayak huruf nasab itu amil. Kalimat yang bisa mempengaruhi kalimat lain namanya amil. I'rab adalah perubahan akhir fi'il mudhari. Akhir isim mu'rab. Berubah karena berbeda amil yang masuk kepadanya. Berubah ada kala lafdan pada lafad, atau takdiran atau pada takdir. Nah, itulah i'rab. Ja'a Zaidun. Kenapa kita baca Zaidun? Zaidun isim bukan? Tandanya apa? Tanwin. Ja'a Zaidun. Zaidun berarti i'rab dia berubah kah? Zaidun rafa. Tanda rafa'nya dhamma. Kenapa kita baca Zaidun? Karena ja'a. Ja'a apa kalimatnya? Fi'il madhi. Dia perlu kepada apa? Fa'il. Fa'il marfu kah? Kita baca Zaidun karena ada ja'a. Ja'a amilnya. Zaidun namanya ma'mulnya atau fa'il. Nah, kemudian ra'aitu Zaidan. Kenapa kita baca Zaidan? Maf'ul ra'aitu. Ra'aitu aku lihat akan si Zaid, arti Zaidan. Dari Zaidun berubah menjadi Zaidan. Karena berbeda amilnya, satu ja'a, satu ra'aitu. Marartu bi Zaidin. Marartu aku ketemu bi Zaidin dengan si Zaid. Kenapa baca Zaidin? Ada bi. Jadi Zaidun, Zaidan, Zaidin, perubahan itu namanya i'rab. Kenapa berubah? Karena beda amil. Itu contoh perubahan pada lafaz kelihatan. Ada juga perubahan pada takdir. Ja'a Musa. Musa fa'il, ja'a marfu' dan rafa' dhammah takdir. Ra'aitu Musa. Musa maf'ul bih mansub dan nasab fathah takdir. Ya. Maratu bi Musa sama kan? Nah, itu. Jadi ada perubahan pada lafaz, ada perubahan pada takdir. Apa pertanyaan?
Bi hadza. Ja'a hadza. Apa artinya? Datanglah si ini. Datanglah si ini. Ya kan? Ja'a fi'il di. Hadza isim isyarah. Mu'rab apa mabni? Isim isyarah. Ya, Mabni. mabni. Berarti dia nggak berubah kan? Tetap hadza kan? Hadza isim isyarah mabni ala sukun. Ya kan? Kalau Zaidun fa'il marfu dan rafa' dhammah nih. Hadza isim isyarah mabni ala sukun pada rafa' fa'il. Kita sebut pada mahal. Ra'aitu hadza, aku melihat akan di ini. Tetap hadza isim isyarah mabni ala sukun. Kita sebut mahal nasab. Karena maf'ul bih. Maratu bi hadza, bi huruf jar. Hadza isim isyarah mabni ala sukun pada mahal jar. Karena ada huruf jar kan? Kalau bi Zaidin langsung. Nah, itu. Paham, Dik? Apa yang enggak paham? Nah. Apa? Coba pertanyaan. Penanya apa? Hafal dulu dari awal. Al-kalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful kasami. Wahia al-wawu wal-ba'u wat-ta'u wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdan aw taqdir. Nah, jadi sebelum kita lanjut besok harus dihafal sama arti-artinya. Nah, penjelasannya harus paham kan? Ditulis saja penjelasannya. Hanya kan baca panjang ngajinya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa karabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa dzakar walhamdulillahirabbil alamin. Nah itu deh, pokoknya besok pakai buku catatan ya, pakai pulpen yang tajam. Kalau enggak gimana ngajinya?